Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor teh dan beberapa yang di-request. Pertama Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, ke-8 SLIS, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 BEPIN, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup di harga 210 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker resminya Buka itu ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Buka lagi konsol ya. Konsolnya bagus nggak sih? Kalau Buka, kalau dilihat MACD-nya sudah golden cross, arahnya ke atas dan ada bullish divergence. Harga sahamnya turun, MACD-nya naik kan? Cuman ya di tengah-tengah seperti ini, kalau menurut saya sih rebound Senin ya. Kenapa? Karena juga pertimbangannya ada akumulasi dan terlihat juga saat candle merah volumenya kecil, saat candle hijau volumenya besar. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga nih bagus ya. Kemarin minggu ini koreksi volume kecil kan, aman harusnya, dan dia membentuk higher high dan higher low. Dan juga kalau dilihat semalam Nasdaq itu menguat 2%, Dow Jones 1% ya. Jadi hijau pekat, harusnya sih ngekor merembet ke Asia ya. Konfirmasinya tembus 220 sih menarik untuk Buka Bapak Ibu ya. Perhatikan aja 220 tembus, siap-siap. Nih targetnya 240 nih arahnya. Yang penting breakout dulu sih seperti inilah candlenya. Kalau bisa ya 1-2 hari lah atau 3 hari lah. Pokoknya minggu depan kita lihat ya. 220 tutup di atas itu, siap-siap nge-swing atas. Untuk Buka boleh beli nggak ya? Kalau Bapak Ibu berminat, supportnya tetap masih sama 200. Ini harga pertengahan, memang harga nanggung, tapi ada peluang lebih condong ke atas. Tapi kembali lagi disclaimer untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup menguat 1,33% ke harga 76. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya Goto ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Goto kalau saya lihat juga peluang besar sih ke atas. Kayaknya hari Jumat kemarin 78, saya nggak bisa tutup, tapi volume meningkat. Boleh beli nggak harga sekarang? Ya menurut saya masih oke, bisa beli. Cuman agak jauh supportnya. Tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya ya. Harga saham tuh nggak harus juga disupport, nggak harus juga buy on breakout. Beli di tengah-tengah seperti ini juga bisa. Yang penting tahu bagaimana strateginya aja. Ya itulah pentingnya belajar teknikal kalau Bapak Ibu mau. Nah ini kan bisa jadi pola nanti symmetrical triangle, walaupun ada yang bilang symmetrical triangle itu akan disebut symmetrical triangle kalau sudah 20 hari candlenya udah 20. Tapi ya apapun namanya ya tetap aja kalau seperti ini tiba-tiba dia breakout ya breakout, mau aja, nggak perlu symmetrical atau pola pattern flag juga ya bisa ya, nggak harus juga harusnya ya. Namanya indikator tuh ya tergantung bagaimana biasa melihat karakternya ya. Jadi seperti itu. Untuk Goto kalau dilihat dari time frame weekly-nya cukup bagus, walaupun volume nggak kuat, tapi ya seharusnya di atas 68 tuh masih oke untuk Goto. Langsung saja ke selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 560 menguat 0,9%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibakar semuanya IMTK diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. IMTK cukup bagus. 535 tuh bisa dijadikan sandaran support. Mungkin nggak sih false break? Kalau market crash, mungkin market jebol 6.800 atau 6.750 ke 6.700 mungkin aja false break. Tapi kalau ISG tetap bergerak di atas berapa? Hitung-hitungannya. Ya di atas 6750 ya masih aman. Kecil kemungkinan false break ya. Malah akan membentuk higher low. Bar chart di atasnya juga meningkat, volume meningkat, MACD golden cross. Jadi cukup bagus, cuman kalau baru beli harga sekarang itu menurut saya kurang ideal ya. Seperti itu. Untuk ke MTK, langsung saja saham selanjutnya ada SRTG yang ditutup di harga 1475, terkoreksi 1,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker sebenarnya SRTG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SRTG kondisi seperti ini, tunggu tembus 1500 sih menarik. Kita lihat aja Senin ya. MACD-nya sudah ke atas, membentuk golden cross, bar chart juga meningkat, tapi masih di range konsolidasi. Boleh beli nggak sih? Sebenarnya sih boleh beli. Kalau Bapak Ibu mau ya tinggal stop loss nggak berapa nih? 6% ya udahlah, 6% dengan reward memang tipis. Kalau 1550 4%, tapi nih ke swing atas nih. Targetnya 1660, 1700 itu tuh. Risk reward 1/2. Pokoknya tembus aja dulu 1500, 1550-nya. Sip tuh. Untuk SRTG kita lihat aja minggu depan. Ya, untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada SCMA yang ditutup di harga 150 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat bokor resminya SCMA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, SCMA mulai ada perlawanan. Menarik nih hari Senin. Langsung saja ke teknikalnya, SCMA cukup bagus. Konsolidasinya tinggal nunggu tembus area resisten 155. 155 tembus sih harusnya nge-swing atas. Targetnya 164. Lumayan kan? 155, 164, 9 poin. 9 poin ya dapat lah 5%. 4% apa ya segitulah pokoknya ya. Kalau Bapak Ibu mau beli sekarang boleh nggak? Ya boleh, pokoknya jebol 146 jual dulu ya, nggak usah pakai support resisten ini karena masih bisa dihitung-hitung, risknya kecil aja nih, nggak nyampe 3% kan, atau 4% ya, nih nggak nyampe 4% nih, 4% lah ya, dengan reward 8%, risk reward 1/2. Oke aja untuk SMA ya, apalagi ISG arahnya atas ya harusnya sih jalan. Apalagi kalau Bapak Ibu perhatikan ini ada bullish divergence, harga sahamnya naik, indikatornya malah turun ya. Di ada perlawanan, ada persimpangan jalan, tinggal tunggu tembus harusnya 155. MACD-nya golden cross, siap-siap valid breakout untuk SCMA ya, seperti itu SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada WIRG yang ditutup di harga 109 menguat 0,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia broker semuanya WIRG diakumulasi walaupun tipis, tapi yang akumulasinya broker-broker retail ya. Lihat dulu teknikalnya seperti apa. Wah, ini disupport nih. Risknya kecil tuh. Ke 106 jual aja kalau Bapak Ibu mau. MACD-nya sudah golden cross arah atas walaupun masih belum kuat, landaian masih melandai, tapi ya risknya kecil tuh. Tinggal kalau dibuang ya udah tinggalin. Seperti itu aja. 107 udah lah, 106 3% dari sekarang. Kalau jalan dia ke 120, risk reward 1/3 kalau berminat untuk WIRG. Tapi ini disclaimer seperti itu. WIRG. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada GIA yang ditutup di 88 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya GIA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, GIA kondisi seperti ini tunggu tembus 92 aja lah, udah lebih valid. Tembus itu oke. Kalau di bawah itu jangan, gitu aja. Daripada di bawah itu mending sekalian beli di EMA 200-nya nih. Siapa tahu minggu depan tiba-tiba dibuang ya. Ini kondisi seperti ini minggu depan tuh antara dia naik cepat atau kena buang. Udah gitu aja minggu depan. Mungkin nggak konsol. Kemungkinan ada, tapi ya menurut saya minggu depan tuh konfirmasinya naik atau dibuang ya untuk dia. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SLIS yang ditutup di 81 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya SLIS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, SLIS 81, teman yang ini saham crossing ya. Lihat, tiba-tiba hilang lagi volume. Nanti itu tiba-tiba ada lagi inflow masuk buat narik lagi ya bandarnya. Ya kalau Bapak Ibu berminat ini 77. Tinggalin ya, 78 lah atau 77 itu. Seperti itu aja untuk SLIS. Kalau saya skip aja SLIS. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MPPA yang ditutup di harga 61, terkoreksi 1,61%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MPPA harusnya sih bisa ada potensi coba rebound ya, mantul dari support. Yang penting ISG rebound. Biasanya saham-saham seperti ini juga ada kena inflow walaupun nggak banyak, tapi ya harusnya sih bertahan di atas 60. Tinggal 56 lah, 56 57 tuh tinggalin aja kalau dia jebol itu ya, menurut saya loh. Tapi ini disclaimer untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MLPL yang ditutup di harga 71, terkoreksi 2,73%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MLPL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MLPL skip dulu aja di bawah 75 ya. Memang dia sekarang disupport. Kalau Bapak Ibu nekat ya bisa di 68 69, bisa stop loss gitu aja ya. Tapi ini disclaimer, kalau mau lebih aman tunggu dia break 75 aja. Lebih konfirmasi memang 80. Itu level psikologis yang harus dijaga. Tapi mestinya kalau dia minggu depan tembus 75 lagi ya cukup oke lah untuk MLPL. Ya, kembali ke area support yang dulunya support kuat dari Maret. Sekarang dijebol. Itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di 1095, terkoreksi 0,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Bovin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Bovin bagus juga ya. Udah di atas 1050, masih aman. Ya, nih ya. Yang perkiraan saya waktu itu analisanya antara dia naik atau dibuang kan. Ternyata dalam 3 hari dia naik cepet ya, 5% lumayan. Jadi kalau konfirmasi seperti ini ke atas harusnya sih aman, nggak jebol lagi nih 100
1050. Jadi itu bisa dipakai support 1050 jadi support Bovin saat ini. Nggak perlu pakai 1050 gagal bertahan di atas itu. Ya kalau mau pakai stop loss, tapi kalau mau di hot silahkan juga atur masing-masing untuk Bovin. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir ada DMMX yang ditutup di harga 286, terkoreksi 2,05%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya DMMX di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya DMMX di support ya. Kalau Bapak Ibu nekat, tapi ini saham crossing ya. Kalau dilihat volumenya memang nggak ada. Ya bisa nggak sih ditarik, bisa aja. Kalau menurut saya 286 tuh bisa jadi support, tinggalin aja jebol itu. Tutup di bawah 280, jual. Ya kalau berminat DMMX. Targetnya mana? Targetkan aja 320 itu. Dia nge-swing ke situ untuk DMMX. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Botnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Botnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Botnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.